kabar seluruh pemirsa podcast Merapi? Senang sekali di malam hari ini kita boleh ada bersama-sama di Simpang Siaga yang semakin cantik di Boyolali. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini saya Yunita yang akan mengajak kalian semuanya. Kita bakal tahu bagaimana Boyolali ini siap menyambut Hari Jadi yang ke-179 yang tentu tidak hanya sekedar selebrasi saja, tetapi bagaimana nanti kita akan bersama-sama memperkuat identitas Boyolali serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui promosi-promosi yang ada seperti itu. Dan kali ini kita sudah menikmati suasana yang begitu indah dan cantik di Simpang Siaga dan sudah hadir juga ini para tokoh-tokoh penting yang bersama-sama dengan kita yang nanti akan bercerita tentang konsep perayaan Hari Jadi Boyolali yang ke-179 di tahun 2026 ini. Baik, saya langsung menyapa, beliau adalah Ketua Panitia Hari Jadi ke-179 Kabupaten Boyolali dan masyarakat ini lebih mengenal beliau adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Bapak Sawaludin. Selamat malam Sugeng Dalu. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama-sama dengan kami di sini. Mungkin mic-nya juga digunakan untuk nanti teman-teman kita juga mendengarkan kita semuanya. Iya. Selamat malam Bapak Sawaludin. Selamat malam. Iya, menyapa ini masyarakat Boyolali yang ada di Simpang Siaga ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilung Jendalu, Wilujeng Karayon, sedaya masyarakat Boyolali. Terima kasih. Kemudian di samping beliau, ini adalah mewakili Ketua DPRD Kabupaten Boyolali telah hadir membersamai kita, Bapak Nur Arifin. Selamat datang Bapak Sugeng Rawo di podcast Merapi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh warga Boyolali yang hadir di Taman Siaga ya. Iya betul. Ya, Simpang Siaga pada malam hari ini. Iya. Ya, terima kasih. Kemudian yang cantik di sana, beliau sudah sering kita lihat ya ketika promosi wisata di Boyolali. Bu Budi Prastianingsih, Kepala Dinas Disparapar Boyolali. Selamat malam. Selamat malam, Sugeng Dalu untuk masyarakat Boyolali di Simpang Siaga. Terima kasih. Iya. Suasana dingin tapi dengan kehadiran beliau tambah hangat gitu. Amin, amin, amin. Dan yang di sini yang berkaos hitam-hitam ini tentunya sangat luar biasa. Saya pengen menyapa dulu Mas Harmoko, apa kabarnya Mas Harmoko malam hari ini? Begitu manis senyumnya. Alhamdulillah baik Mbak. Iya, gimana melihat animo masyarakat yang saat ini ada di tengah-tengah kita ini Mas? Apa ya, seneng aja sih. Bangga gitu ya Bangga Mas ya? juga. Oke. Ya beliau adalah founder dari Merbabu Art Fest. Keren sekali ya. Asli Sampetan ya menjadikan sesuatu yang luar biasa di Boyolali. Betul, Oke, Sampetan di keren sekali. lereng pegunungan, Oh, tepatnya di Kecamatan Geladak Sari. Oke, asli Boyolali. Oke. Sementara di samping saya, ini rambutnya juga terurai panjang. Saya kalah panjang ini. Mas Wawan, beliau ini adalah pembina dari Merbabu Art Fest ya Mas ya. Apa kabar hari ini Mas Wawan? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik, semangat ya? Semangat. Oh, oke, luar biasa sekali. Merdeka. Merdeka gitu, karena kita punya semangat harus ada merdeka gitu. Iya, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kita akan banyak tahu, dengar tentang konsep Hari Jadi Boyolali yang ke-179. Dan mungkin ini Bapak Sawaludin saya langsung kepada Ketua Panitia ini ya, terkait dengan tema resmi yang memang sering kita dengar, Boyolali bersolek, merawat tradisi, memoles potensi. Nah ini gimana ini Pak dengan hubungannya dengan rangkaian dari Hari Jadi ini untuk memanai kepada masyarakat? Silakan dijelaskan. Terima kasih. HUT Boyolali atau Hari Jadi Boyolali tahun 2026 ini patut kita syukuri Mbak. Ya. Karena Boyolali sudah berusia 179 tahun. Wah, oke. Dan tema untuk Hari Jadi tahun 2002 ini adalah Boyolali bersolek, merawat tradisi dan memoles potensi. Nah 3 hal tagline ini, yang pertama tentu kami menyampaikan Boyolali bersolek, ini menandakan semangat Kabupaten Boyolali untuk terus menata diri,
berbenah diri, bukan saja mempercantik kotanya, tetapi juga mengisi kualitas sumber daya manusianya. Bagi kami pemerintah kabupaten juga terus selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oke. Kemudian yang kedua, merawat tradisi. Boyolali memiliki tradisi yang sangat luar biasa. Oke. Aspek kegotong royongan, kerukunan, toleransi, dan semangat membangun. Dari desa sampai dengan pusat pemerintahan di kota Boyolali ini. Nah, merawat tradisi ini kita harapkan ini bisa terus kita jaga. Artinya apa? Artinya dengan pondasi kearifan lokal ini kita harus terus hidupkan dan kita jaga. Syukur bisa terus menurun ke segenap generasi muda Boyolali. Kemudian yang terakhir Mbak, ini memoles potensi. Potensi Boyolali masih cukup luar biasa. Bagaimana geliat daripada teman-teman pelaku UMKM, juga potensi di peternakan, pertanian, kemudian juga ekonomi kreatif. Dengan tantangan ke depan ini, kita harus mampu mewujudkan identitas Boyolali untuk selalu percaya diri, Pak. Menyongsong tantangan ke depan. Demikian, Pak. Iya, Tiga sangat hal luar biasa. tema Boyolali. Oke, baik. Jadi dari tema tadi kita sudah jelas sekali ya, Boyolali mau dibawa kemana gitu ya Pak ya. Apalagi kita juga sebagai kota yang kaya berarti kan, potensi banyak sekali. Nah Pak Sawaludin, ini terkait dengan hari jadi. Biasanya ini kan banyak sekali yang mengucapkan selamat gitu. Entah itu dalam bentuk apapun, kadang-kadang yang paling banyak itu adalah karangan bunga. Yang akhirnya numpuk di mana-mana gitu, menemuin tempat gitu. Nah kalau tahun kemarin kan kita sudah tidak usah memberikan karangan bunga. Apakah kebijakan ini juga masih berlanjut untuk tahun 2026? Pak Bupati sudah menegaskan Mbak, Ya. jadi berangkat dari peringatan hari jadi Boyolali tahun kemarin, Pak Bupati sudah menghimbau untuk perayaan hari jadi ini tidak ada karangan bunga. Tidak ada karangan bunga, oke. Tapi bagi tensi instansi, badan usaha, kantor, dinas ini dihimbau untuk mengganti karangan bunga dengan memberikan donasi bibit pohon, Mbak. Bibit pohon, oke. Harapannya ada tentu dengan mengganti karangan bunga dengan bibit pohon ini semakin memperkuat gerakan ramah lingkungan di Boyolali. Dan tentu kita berharap dengan pemberian nanti bibit pohon ini bisa dimanfaatkan kembali untuk masyarakat. Penanaman pohon di area sempadan sungai, kemudian di tempat-tempat lain yang di situ memperkuat kelestarian lingkungan hidup. Demikian, Mbak. Iya, ini sangat luar biasa penjelasan dari Bapak Sawaludin ya terkait dengan bibit tanaman ini dari masyarakat untuk masyarakat dan untuk kota kita biar lestari itu ya Pak ya, hijau. Tapi kami juga mohon maaf Mbak, Iya. karena dampak dari kebijakan Pak Bupati ini tentu teman-teman pelaku usaha yang punya bisnis karangan bunga ini agak berkurang memang. Oh begitu ya Pak ya. Dan kami sudah sampaikan himbauan dan permohonan maaf kami kepada teman-teman pelaku usaha karangan bunga. Oke, Demikian. baik. Bukan berarti mematikan mereka ya, tapi mereka pasti ada rezeki yang lainnya untuk event-event yang lain ya Pak ya. Oke, khusus untuk hari jadi Boyolali ini memang berbeda seperti itu. Baik, terima kasih penjelasan dari Bapak Sawaludin terkait dengan tadi ya, tema tadi ya. Kemudian ke Ketua DPRD yang diwakili oleh wakil. Beliau adalah Bapak Nur Arifin. Ya, ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi, konsep yang sudah ada Pak ini, atmosfernya. Ini gimana ini dengan sudut pandang dari legislatif? Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya awali dengan sebuah pantun. Iya, kita bilang sama-sama cakep nanti ya, biar Ya, semangat. mohon Jangan lupa dicakepin cakepnya. ya. Oke. Ini pantunnya bahasa Jawa dulu. Nganggo blankon lan lurik katon gagah. Cakep. Mlaku-mlaku sinambi nggawa tas mrica. Cakep. Aman. Hari jadi Boyolali kebak berkah. Cakep. Ayo gotong royong bangun projo. Cakep. Boleh tepuk Cakep, tangan ya? tepuk tangan. Luar biasa pantunnya. Satu lagi nih Oh, pantunnya. masih ada, silahkan. Makan soto sore hari di Pengging. Cakep. Jangan lupa memesan teh hangat. Cakep. Cakep. Momentum hari jadi, mari bergandeng tangan. Cakep. Lanjutkan pembangunan Boyolali dengan penuh semangat. Cakep. Luar biasa pantunnya menyemangati. Monggo silakan Bapak. Kira-kira inilah hari jadi kita di Boyolali yang ke-179. Membangun Boyolali ini tidak bisa sendiri, tidak bisa hanya pemerintah, tetapi kita bergandengan tangan, bergotong royong antara pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh elemen masyarakat Boyolali bergotong royong membangun Boyolali. Dan ini hari jadi yang ke-179 ini kita jadikan momentum ya sebaik-baiknya untuk melanjutkan pembangunan Boyolali menjadi lebih baik. Kira-kira begitu tema untuk hari jadi ini. Dengan hari jadi kami ucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Boyolali hari jadi yang ke-179 untuk menjadikan Boyolali menjadi lebih baik lagi. Matur nuwun. Iya, berarti ini kan perayaan ini bukan hanya milik dari misalnya kayak bupati, pemerintah gitu, tapi seluruh masyarakat ya Pak ya? Ya, Iya. kita ingin Boyolali ini menjadi milik kita bersama. Ya. Jadi jangan bosan-bosan kita mencintai Boyolali, membangun Boyolali, masyarakat yang berada di rantau, kalau dia berprestasi bangunlah Boyolali. Potensi alam dan potensi kita, sumber daya manusia kita luar biasa, masih besar untuk mengembangkan Boyolali lebih mandiri, lebih mencerdaskan dan lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Bali neng Boyolali gitu ya Pak ya? Kira-kira aku tuh balik neng Boyolali lagi. Iya, baik, terima kasih, sangat luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Nur Arifin. Selanjutnya ini tentang hari jadi ini. Pasti banyak acara-acara yang bakal digelar ini untuk masyarakat gitu ya Bu. Ya, tidak hanya ayo kita merayakan bahagia happy-happy gitu, tapi pasti ada esensi yang lainnya juga. Nah kira-kira ini Bu Budi selaku Kepala Dinas Disporapar ini ya. Ini gimana Ibu tentang event-event yang ada di Boyolali nantinya? Ya, Silakan. Matur suwun Mbak Yunita. Jadi sesuai dengan temanya Boyolali bersolek merawat tradisi memoles potensi. Jadi event-event juga disesuaikan dengan tema tersebut. Yang pertama nanti tanggal 4 itu kirap obor dan niti tilas Mbak. Dimulai dari rumah dinas bupati atau pendopo alit sampai ke Kali Gede. Oh ke Kali Gede. Kemudian di oke. sini ini nanti ada pentas seni anak-anak pelajar pada tanggal 4 tersebut dan akhirnya nanti jam 8 malam sampai jam 10 ada Saleho dan Nyi Bendolegi Wow. yang sudah terkenal. Betul Nah, sekali. Di Boyolali malah jarang gitu lah saat inilah gitu. Oke. Kemudian setelah itu tanggal 13 itu ada Boyolali naik karnival. Jadi karnaval malam hari pertama di Kabupaten Boyolali. Tidak biasanya di Ya, siang tidak hari tapi malam biasanya. hari. Nggih. Oke. Itu kemudian saat itu juga ada festival soto, Mbak. Festival soto, iya. Boyolali kan terkenal dengan kota soto, selain kota susu ya. Ya, jadi festival soto di depan patung susu murni. Jadi di parkiran depan patung susu murni itu Oh, di situ nanti akan ada Festival festival soto, tadi. soto Nusantara. Jadi bukan hanya soto Boyolali. Oh, gitu. Ada soto Kudus, ada soto Sokaraja, ada soto Lamongan dan lain sebagainya ada nanti. Jadi lebih luas lagi ya, Bu? Nusantara sotonya. Nggih, Nusantara. Oke. Nanti ada 500 mangkok yang gratis dengan 500, voucher. oke. Ya, Aha. gitu. Kemudian setelah itu malam 1 Suro tanggal 16 Juni malam 17 itu ada sedekah Gunung Merapi. Biasa kita di Gunung Merapi ya, yang itu sudah event nasional Mbak. Nggih, kemudian ada Selofest
Selo bukan selo. Selo Kalau selo Fest. itu batu, kalau selo di antara. Oke. Ya, berbeda. Nggih, selo festival ada, Mbak. Kemudian selain itu juga ada nanti akan dijelaskan oleh Mas Moko tentang partisipasi dari masyarakat seniman Boyolali yang sudah kemana-mana tapi tetap cinta Boyolali, Wow. yaitu Merbabu Fest. Oke. Nanti beliau yang menjelaskan, ya. Nggih. Nggih, terima kasih. Selain itu ada juga olahraga, ya. Jadi ada Piala Kapolres yang tenis lapangan, ya Pak, tenis lapangan. Kemudian kemarin juga sudah ada trio ya, yang bal-balan sepak bola, kepala OPD, camat, BNI dan lain sebagainya. OPD-OPD yang lain atau kantor-kantor yang lain. Itu Oke. 3 kali, sudah 3 kali. Itu kemudian ada yang untuk balap motor di sirkuit Oh, banyak adalah sekali. night race, jadi malam hari. Oh, Oke. oke. Selain itu ada juga untuk di bidang sosial, yaitu donor darah. Oke, Oke, sosial juga kemudian ada. bersih-bersih kali gede, Ya. pemberian bersih-bersih sembako. sungai. Gitu. Dan masih Sosial. banyak lagi event-event yang luar biasa untuk masyarakat Boyolali. Iya, keren sekali ini ya. Bu Budi, ini kalau misalnya seperti Napatilas di Kali Gede ini kan biasanya banyak dinanti oleh masyarakat. ini Iya, ya. siap. Tidak hanya Boyolali saja biasanya yang datang, Bu. Nggih, Dari luar pun iya, juga kan? dari luar melihat itu nanti. Jadi pada waktu di sana Iya. nanti ada obor, pawai obor itu kirap obor Iya. dari rumah dinas, ya, dari pendopo alit, 22 camat membawa obor. Oh, oke. Kemudian yang di depan nanti Ki Ageng Pandanaran yang kemungkinan nanti Pak Sekda atau yang mewakili, Oh, yang nanti obornya akan diserahkan ke Pak Bupati, Mbak, atau Bu Wakil Bupati. Kemudian akan turun ke Kali Gede menyalakan obor tersebut. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Semangat itu, Mbak, semangat Boyolali. Iya. Pak Mbak Sabaludin Dona, mau nambah, jadi iya gimana? perayaan tahun ini hampir sama dengan tahun kemarin. Iya. Artinya ada perayaan hari jadi di bidang kesenian, Bidang kesenian. kebudayaan, olahraga juga ekonomi kreatif Betul. masyarakat. UMKM. Oke. Khusus untuk kira budaya, tahun ini kita laksanakan, kita coba ya, kita laksanakan di malam hari. Oh, luar biasa. Sehingga rutenya nanti diperpendek dari rumah dinas sampai dengan perempatan Seigo. Wah, ini masyarakat harus siap ini Pak Sabaludin. Sehingga yang nanti malam hari. dimungkinkan peserta kira budaya ini Mbak Dona, Iya. nanti timnya dilengkapi dengan lampu-lampu hias. Harus ada lightingnya di ya malam Pak hari ya. ya. Semoga nanti pelaksanaannya tanggal 12 ya Mbak? Tanggal 13, Bapak. 13. Sabtu, Tanggal 13. Tanggal 13, 13 Sabtu. Juni hari Sabtu malam Minggu. Minggu ya? Malam Minggu. Ah, pas malam Minggu. Oh, oke. Nah, nanti sore harinya nanti pentas musik anak-anak muda di depan KFC. Oke. Didampingi dengan festival Soto Nusantara. Soto tadi. Di situ gratis 5 porsi ya Bu. 500. Ini perlu 500 kami porsi. sampaikan ya, 500 porsi saja. 500 porsi saja Yang biar lainnya masyarakat paham. ketika habis bayar Mbak. Oke, harus beli. Karena kita mengundang Oke. teman-teman dari pelaku pengusaha Soto Nusantara. Oke. Demikian Mbak Dona. Iya. Oke. Ya, ini penjelasan yang sangat asik sekali ya karena nanti masyarakat akan melihat bagaimana malam hari ini Boyolali semakin keren gitu ya Pak ya. Bahkan tadi juga ada wadah-wadah untuk generasi-generasi muda. Jadi kayaknya ada generasi E, Gen Z, Gen Alpha semuanya bisa menikmati di sini ya. Semua ada. Membaur. Iya. Harus. Oke. Artinya saya tambahkan ya Mbak, Iya. di tempat ini, panggung ini nanti menjadi panggung Merbabu Art Fest. Baik, Dan nanti substansi asalnya akan dijelaskan Mas Moko dan Mas Wawan. Oke, baik. Beliau menunjukkan bukti bahwa peringatan Hari Jadi Boyolali tahun ini melibatkan teman-teman seni budaya Boyolali. Yang kedua tentu kami berharap menyampaikan bahwa di situasi efisiensi anggaran kita mencoba memang anggaran yang kita siapkan untuk perayaan Hari Jadi ini memang kita tekan Mbak. Makanya menurut saya Bu, ini perlu pelibatan pemberdayaan masyarakat. Oke, langsung. Alhamdulillah untuk kira budaya juga didukung oleh
22 kecamatan. Ya. Sehingga nanti di panggung ini itu bicara tentang Nyun Sewu, seni dan budaya, ada juga doa bersama tokoh masyarakat. Nah, itu bicara seni berarti. Iya. Nah, nanti di pertengahan Juni ada juga perayaan yang bersifat religius ya. Religius pengajian, juga campur sari. Sehingga biar sembiang Mbak, Iya. antara menjaga, menumbuh kembangkan musik dengan kesenian juga dari sisi penguatan religius masyarakat. Oke. Demikian Mbak Duna. Baik, terima kasih Pak Samaludin melengkapi untuk informasi ini ya. Sehingga nanti masyarakat juga pemirsa dari podcast Merapi ini kayaknya udah siap-siap, aduh ini harus datang ke Boyolali ini nanti ya. Dan di sini ada Mas Harmoko. Mas Harmoko tadi disampaikan Bapak Samaludin bahwa ini tidak lepas dari Merbabu Art Fest. Dan orang Boyolali yang kemarin yang akhirnya berkarya untuk Boyolali. Nah ini sebenarnya Merbabu Art Fest itu mungkin bisa dijelaskan lagi nih Mas. Apa sih sebenarnya Merbabu Art Fest itu? Sampai tadi ada tradisi dan lain-lain, silakan. Merbabu Art Fest itu sebenarnya berawal dari teman-teman Karang Taruna di Sambetan, tepatnya di Dukuh Purwogonto. Oke. Jadi tahun 2008, awalnya 2018 Merbabu Art Fest pertama. Saya kebetulan mohon maaf masih di Jakarta. Oh waktu itu masih di Jakarta. Tapi saya mencoba karena saya juga orang kampung juga. Iya. Saya pengen menunjukkan ikut apa ya namanya? Ikut andil lah ke teman-teman kampung bahwa karena saya merantau, saya harus berbuat sesuatu juga untuk teman-teman di kampung. Oke. Akhirnya tahun 2018 kita membuat Merbabu Art Fest pertama di 2018. Kebetulan ini Merbabu Art Fest yang ke-6. Ini tahun 2026 Tahun ini. ke-6. Ya. Oke, keren sekali. Ya. Untuk tema tahun ini di Merbabu Art Fest itu Titi Jagat. Jadi tahun ini ada kolaborasi dengan teman-teman anak-anak SMA, anak SMP se-Kabupaten Boyolali Oke. yang sudah latihan, mohon maaf Pak Sawal, Buning, udah 3 bulan. Wow. Teman-teman nih dari anak-anak SMA se-Boyolali kita ambil untuk ikut memeriahkan Boyolali juga. Ini udah 3 bulan. Alhamdulillah mereka sangat senang, semangat. Izin juga Pak Sawal, mohon sekiranya ketika Merbabu Art Fest selesai untuk openingnya, ini teman-teman dari tari yang kebetulan anak-anak SMA, ini diberi kesempatan, mohon maaf, diberi penghargaan berupa piagam. Mungkin tolong disampaikan ke Pak Bub, karena kita juga mensupport Pak Bub untuk program-programnya beliau. Terus tahun ini kebetulan Merbabu Art Fest mengambil tema tentang Titi Jagat. Titi Jagat. Ya, Yang artinya Titi Jagat itu ruang kesadaran. ruang kesadaran. Kebetulan kalau bisa kita lihat, ini panggung ini kalau orang ngelihat ini pendek. Sebenarnya saya mencoba mengharmonikan antara panggung ini dan patung yang ada di belakang. Iya. Jadi kita tidak arogan untuk kita merasa lebih tinggi daripada karya yang sebelumnya. Tapi kita mencoba, ayo yang kita menyadarkan diri kita sendiri untuk ayo bareng-bareng kita sadar bahwa kita tidak lebih tinggi daripada orang-orang pendahulu-pendahulu kita, tapi kita mencoba menselaraskan saja. Oh keren sekali. Tentang kesadaran tadi, ya kita bisa banyaklah tentang kesadaran. Mungkin salah satu kesadaran berpolitik, mohon maaf, kesadaran beragama, Iya. kesadaran berkeluarga. Oleh-oleh yang untuk Merbabu Art Fest tahun ini harapan terbesar kami ketika teman-teman atau bapak, ibu, anak-anak pulang ke rumah, itu mereka dapat oleh-oleh berupa apa? Kesadaran tadi Pak Sawal. Jadi apa? Anak kecil sadar bahwa saya seorang anak berbakti kepada orang tua, kewajiban saya sekolah, untuk istri, mungkin suami pulang ke rumah,
sebagai seorang suami, Ya. mungkin walaupun politisi, pulang ke rumah sebagai kepala keluarga, mungkin dari PNS juga seperti itu. Ya, kembali kepada kodratnya. Iya. Jadi artinya di sini Marbabu Art Fest ini ketika membuat konsep itu tidak hanya sekedar kelihatan biar megah gitu ya Mas ya, tapi selalu ada filosofinya. Ya, ya tadi menselaraskan sama menyadarkan diri kita itu ya ojo jumowo gitu loh. Jangan sombong, jangan Arogan jumawa. loh, kayak mentang-mentang kita bisa, kita apa ya Jangan namanya? mentang-mentang lah ketika Ya, di atas seperti gitu ya itulah. Mas ya. Oke, baik, sangat luar biasa. Nah tadi kan berawal dari Karang Taruna ya Mas ya. Ya, Terus betul. akhirnya bisa sampai Marbabu Art Fest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan semakin banyak ini ya yang dilibatkan ini. Nah gimana, ini ada siapa aja di Marbabu Art Fest itu? Kebetulan untuk apa namanya teman-teman panitianya memang orang kampung, semua orang kampung, teman-teman kampung di Dukuh Purwogonto, lereng Iya. Merbabu. Ini Karang Taruna Gondoarum. Jadi setiap tahun itu ketua panitianya Merbabu Art Fest itu selalu berbeda-beda. Oke. Kita mengembangkan anak-anak muda. Terus semisal tahun ini mohon maaf usianya mungkin 25 tahun. Tahun berikutnya ketua Merbabu Art Fest-nya Iya. itu pasti adik-adiknya. Oh, Sudah gitu. pasti seperti itu. Langsung ada pembinaan ya? Ya, pembinaannya memang seperti itu. Jadi memang kita melibatkan teman-teman Karang Taruna dan apa ya namanya regenerasinya kita yang Iya. memang kita tekankan di situ. Makanya tadi berani juga memberikan tempat untuk anak-anak besok tampil juga di acara ini Ya, ya Mas ya? ya. Mereka diberi wadah gitu ya? Ya. Oke, mungkin ada tanggapan dari Pak Nur ini terkait dengan, oh ya memang orang-orang kampung itu sekarang tidak, kamu orang kampung bukan gitu ya Mas ya? Terbukti dong dengan adanya Sing Balik Neng Boyolali, mengajak mereka, membangun mereka menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana silakan? Ya, di zaman internet sekarang ini ya, Iya. itu perbedaan antara kampung dengan kota itu sudah tidak ada. Tidak ada, oke. Karena semuanya bisa mengakses informasi. Di dunia internet sekarang ini tidak ada, oh ini orang kota, oh ini orang kampung. Ya. Toh yang di Jelarem, yang di lereng Merbabu tetap surprise, Iya. ya, tetap bisa survive untuk mengembangkan potensi Merbabu dan kemudian sekarang bisa dinikmati oleh khalayak di Boyolali khususnya. Oke. Ya, jadi sekarang ini dan kami berharap perayaan ini juga tidak hanya sebatas di kawasan kota, ya di kecamatan-kecamatan di daerah Boyolali karena ini hari jadinya Boyolali. Iya. Kami berharap masyarakat Boyolali juga turut serta bersama-sama bergandengan tangan untuk memeriahkan ya hari jadi Boyolali ini. Oke. Ya Pak Bupati sudah memberikan edaran kepada seluruh warga RT ya untuk memasang bendera, untuk membuat perayaan meskipun secara sederhana di kampung-kampung tentang hari jadi ini bisa mereka bergotong royong untuk memeriahkannya juga. Itu Oke. harapan kita begitu. Iya, Pak Samarudin mau nambahin silahkan. Iya, saya sih menambahkan. Jadi selaku ketua panitia kami menyampaikan terima kasih kepada Mas Harmoko dan Mas Wawan. Izin Pak Ketua, ini Mas Harmoko dan Mas Wawan ini bagian daripada diaspora Pak. Oke. Orang-orang yang sukses Hmm. di luar Boyolali. Oke, yes. Artinya apa? Artinya Merbabu Art Fest ini sebenarnya sudah dilaksanakan hari jadi tahun kemarin. Oke. Dan itu pelaksanaannya di desa Mbak. Malah di desa nih ya Pak Di Samarudin desa ya? beliau, di desa Sempetan, Oke. kecamatan Geladak Sari. begitu. Nah karena suksesnya ini, ya tepuk tangan dulu ini teman-teman anak-anak Luar muda biasa kita ini Karang ya. Taruna ini. Kreatif. Karena saking suksesnya di tahun kemarin Merbabu Art Fest ini, tahun ini kita tarik ke sini Pak. Oh ditariklah ke Ya, kota gitu kita tarik ya. ke sini Mas. Mbak Dona. Oke, Ya. iya, iya. Biar dirasakan Nusawu sekaligus membangun keselarasan tadi. Betul. Berangkat dari teman-teman yang Karang Ada Taruna anak muda di desa, kemarin Merbabu Art Fest sukses, nah sekarang kita berbesar lagi pelibatan dengan teman-teman anak muda dari
sekitar Boyolali kota. Oke, Gitu nggih, Mbak? keren. Iya, iya. Terima kasih Mas Moko, semoga tambah rezekinya, sukses pekerjaannya. Oke. Mas Wawan juga demikian. Iya. Baik, ini gimana Mas Moko ketika dipercaya ini untuk ditarik ke kota. Ya mungkin suatu saat nanti ada tugas lain lagi di tempat lain ya Pak Samaludin ya. Gimana nih Mas Moko? Kalau saya lebih, ini kebanggaan buat teman-teman Karang Taruna. Sebenarnya kalau bukan saya secara pribadi, tapi saya rasa mungkin teman-teman Karang Taruna yang lebih merasakan dampaknya. Kalau saya pribadi sih, saya ngikut ke teman-teman Karang Taruna karena mereka adik-adik saya percaya sama mereka bisa. Saya yakin mereka bangga kalau udah di sinilah. Itu sih. Idenya selalu cemerlang gitu ya Mas ya. Ya, ini idenya mereka. Kalau saya cuman ibarat kata di belakang lah. Oke, ini yang menggerakkan ini ya motornya memang di sini karena dia beliau foundernya. Nah ini ke Mas Wawan, Wawan tentang pembinaan ini kenapa sebenarnya Merbabu Art Fest ini juga perlu ada pembinaan seperti itu dan apa saja yang mau dibina seperti itu? Silakan Mas Wawan. Ya. Baik, sebetulnya kata kuncinya itu kita cinta negeri inilah. Oke. Terus kita cinta negeri, secara khusus kita cinta Boyolali. Cinta Boyolali, oke. Kemudian kita kumpul-kumpul itu kan karena berawal dari keresahan, kayak semuanya klik bahwa cinta Boyolali. Ya, kemudian dari keresahan itu timbullah ide-ide yang akhirnya terbentuklah seperti ini, gitu ya. Okay. Terus jangan lupa bahwa intinya juga kita cinta negeri ini dan identitas negeri ini, yaitu budaya. Nah, mungkin kalau kita ngomong budaya tidak hanya budaya seni, tapi juga yang lainnya. Mungkin karena kan ada budi pekerti dan segala macamnya. Kita harapannya tidak hanya di seni tari atau tapi lebih ke mental, budi pekerti itulah. Itu sebetulnya tujuan utama awalnya seperti itu. Itu dulu. Iya, jadi mereka memang dididik tidak hanya untuk ayo kita membuat acara, kita membuat event, tapi akhlak, kemudian etika itu juga diajarkan. Memang bisa Mas dari seni itu diajarkan gitu. Kan kadang-kadang berpikiran gini, aduh orang seni seenaknya, selengean kan kayak gitu dah. Nah ini gimana, apakah ini juga bisa dari seni itu akhirnya terbentuk, membentuk karakter dari seseorang? Betul. Ingat bahwa kita bangsa yang besar yang punya budaya dan masing-masing kita punya banyak perbedaan itu. Harapannya dari perbedaan itu justru bukan bedanya, tapi dari perbedaan itu kita bisa menjadi satu visi yang sama bahwa kecintaan untuk negeri ini. Kemudian khususnya bagi teman-teman yang masih muda, kaitannya dengan tema tadi bahwa kita harus sadar bahwa kita itu penerus bangsa ini, harus menjaga identitas negeri, budaya melalui apapun. Itu pesannya ya sebenarnya. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Harmoko. Ini kan kita melihat budaya yang ada di Boyolali ini tuh begitu adiluhung gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang menggunakan konsep-konsep itu untuk suatu hal yang negatif. Mungkin ketika ada yang menggunakannya di media sosial seperti itu. Apa ini yang bisa dipesankan Mas Harmoko kepada masyarakat Boyolali sendiri untuk kita cinta loh, ini kita punya budaya yang adiluhung yang kita mau kembangkan melalui Merbabu Art Fest itu sendiri. Saya sudah melakukannya itu tahun 2018. Iya. Mulai dari teman-teman Karang Taruna, hasil diskusinya juga dari sama teman-teman Karang Taruna. Kita bisa berbuat apa untuk mengatasi kenakalan remaja tahun 2018. Mungkin teman-teman Karang Taruna, izin Pak Sawal, mungkin di desa kami itu, di desa Sampetan dulunya memang dipandang sebelah mata bahwa di desa Sampetan, kelurahan desa Sampetan itu ya
anaknya nakal-nakal ya. Seperti itu dulu mulai 2018. Oke. Kita diskusi sama teman-teman Karang Taruna, apa yang kita bisa berbuat nih. Kalau tadi yang dia bilang, mungkin kita lewatnya jalurnya seni, kebudayaan. Iya. Itu yang kita bisa dan paling gampang diterima. Mungkin mohon maaf ketika kita ngambil hati teman-teman yang mohon maaf ada kenakalan remaja itu lewat jalur seni dan budaya, sangat lebih mudah buat kami untuk masuk ke mereka. Meluruskan kembali. Ya, akhirnya alhamdulillah mulai tertatalah mereka. Kepercayaan diri teman-teman di Karang Taruna juga mudah mulai tumbuh. Oke. Disitulah oh ya, berarti ini bisa kita kembangkan, kita bisa tularkan. Mungkin mohon maaf izin Pak Sawal di Boyolali terutama bahwa teman-teman satu kampung atau komunitas apapun, ketika kita bisa berbuat sesuatu yang istilahnya kalau terutama di kami di bidang kesenian dan kebudayaan, oh impact-nya ada gitu loh. Ternyata mengurangi kenakalan remaja. Itu yang kami lakukan seperti itu. Oke. Bu Budi mau menambahi silakan. Iya. Jadi terima kasih kepada Mas Moko yang kami di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Terus anak-anak Karang Taruna di tempatnya Mas Moko bisa sebagai role model untuk Karang Taruna atau teman-teman pemuda di Kabupaten Boyolali. Bahwa kalau ingin sungguh-sungguh karena latihan berbulan-bulan Mbak, luar biasa ya, itu pasti bisa. Gitu ya. Jadi saya lihat memang teman-teman di Merbabu Advest ini luar biasa yang penggeraknya memang anak-anak muda. Nah itu bisa jadi role model untuk teman-teman pemuda yang ada di Boyolali yang lain. Jadi bisa memberdayakan pemuda dengan cara kegiatan-kegiatan yang positif. Bisa seni, bisa olahraga, sehingga akan mengurangi kenakalan-kenakalan remaja. Atau pemuda tersebut. Iya. Ini ketika dipantau Ibu dari Disporapar ini, Boyolali sendiri untuk anak-anak muda juga sudah mulai mencintai budaya atau tradisi, karena kalau dulu kan kok koyo ngono sih, kok nggak modern kan kayak gitu tuh. Kalau saat ini di Boyolali sudah terlihat banyak. Sudah. Jadi kalau di daerah pegunungan di lereng Gunung Merapi, ada Gladak Sari, ada Ampel, ada Cepogo, Selo dan lain sebagainya. Itu kalau ada gamelan anak-anak kecil itu sudah bisa menari, Mbak. Udah mulai tertarik ya? Iya. Mulai tertarik ya? Jadi sudah ada virus seperti itu dan itu luar biasa. Satu lagi Mbak sebenarnya. Saya tertarik itu, jadi Merbabu Advest itu ada seni tradisi dan seni kerakyatan juga. Saya tertarik pertama kali itu di situ. Terus saya lihat di Boyolali itu banyak banget komunitas seni, terutama tari kerakyatan. Tari kerakyatan? Kemarin tahun yang lalu Pak Sawal izin kita kerjasama sama Saleho. Kebetulan Saleho punya nama besar juga, ada Balala di situ. Terus tahun ini juga semakin besar lagi karena bendoleginya. Mungkin tanggal 4 ya Pak Sawal, nggak tahu, ada tanggal 4 Saleho. malam. Akhirnya saya punya berpikir, oh sebenarnya Boyolali itu banyak potensi yang bisa kita gali. Terutama tentang kebudayaan, termasuk seni tradisi, tari kerakyatan, segala macam. Ininya sih itu sih. Akhirnya dari situ malah menemukan potensi itu ya Mas ya? Iya. Oke. Jadi kayaknya nggak sia-sia gitu loh Mas Darmoka memulai dari 2018 itu. Kalau kayaknya ya. Kita nggak berpikir sia-sia dan tidak, tapi kita bergerak saja. Nggak perlu mikir. Ora usah mikir kelek apa-apa, ora perlu Mas Sawal. Tapi kita bergerak, jalan, yang penting kita sesuai koridor itu aja. Iya, membawa hal yang positif gitu ya Mas ya. Dan bangga untuk Boyolali ketika bisa berkiprah untuk Boyolali. Ya mungkin gini lah, ketika di Boyolali ada sesuatu yang kita bisa jual, contoh kasusnya gini lah. Semisal Merbabu Advest ini bisa dijual menjadi event tahunan yang mungkin bisa jadi skala nasional. Itu kebanggaan juga satu dari teman-teman, pertama mungkin teman Karang Taruna yang memulai. Habis itu teman-teman Boyolali, mungkin anak-anak muda Boyolali mulai berbangga. Oh
saya punya loh, gitu loh. Mungkin kalau di Jogja kita bisa bangga dengan adanya Art Jog. Oke. Atau mungkin di Dieng ada festival apa. Di Boyolali ada festival yang orang itu, saya harus datang ke Boyolali karena ada event ini. Entah itu event apapun itu. Bisa jadi kayak tadi ada Boyolali naik apa, semisal kayak Night gitu. Carnival, Nah, ya. ini teman-teman anak-anak muda itu pasti bangga. Iya. Kemarin bicara mungkin Solo, Jogja, Bandung, Bali, ya. Nah, ini Boyolali itu kita bisa berbuat apa dan ngasih apa gitu loh. Ketika kita udah ngasih apa, udah bisa berbuat, pada akhirnya impact-nya akan balik ke kita lagi. Lah harapan terbesar saya di situ. Oke. Artinya ketika teman-teman di sini yang ketika melihat event-event yang ada di Boyolali, kemudian di media sosial mereka posting secara tidak langsung mereka akan mempromosikannya Mas ya? Oke. Jadi ayo silakan ya promosikan Boyolali ini dengan segala kegiatannya ya melalui media sosial dan jangan lupa ditanya harus tahu jawabnya. Jangan sampai nggak tahu aku cuma lihat aja gitu ya. Tapi di sini sudah dijelaskan oleh narasumber kita tentang konsep Boyolali, Hari Jadi Boyolali yang ke-179 yang akan kita selenggarakan di sepanjang bulan Juni. Bapak Samaludin mau menambahkan, silakan. Saya tambahkan Mbak Dona, jadi mungkin branding Merbabu Arts Fest ini memang harus kita mulai di sini. Artinya Boyolali punya potensi 2 gunung. Pak Nur Arifin biasanya kalau bagi warga Boyolali itu kan lebih cenderung mengemuka gunung Merapinya. Nah, wisata Merapi, naik gunung dan sebagainya termasuk wilayah Selonya. Nah, Merbabu ini kan sebelumnya nggak muncul, Mbak. Nah, makanya beliau ini, teman-teman anak-anak muda ini kan yang turunnya kan yang asli Geledak Sari, Sampetan ini kan punya semangat luar biasa. Jadi Boyolali sekarang tidak hanya punya Merapi, tapi punya 2 gunung. Merapi, Merbabu ini harus sama-sama dirawat dan dilestarikan. Keren begitu sekali. Mbak Dona. Makanya semangatnya beliau itu tahun ini mungkin Merbabu Art tampil di sini. Ini bisa kita lihat ya, Pak Arifin tadi, Pak Ketua DPR tadi menyampaikan masuk sini, panggungnya kok gede banget kan begitu. Di belakangnya ada patung kudanya. Jadi ini luar biasa panggungnya. Padahal tahun kemarin di Sampetan itu juga panggungnya segini, Mbak. Sama. Sangat luar biasa sudah. Makanya beliau tadi punya cita-cita. Kita doakan saja ya. Malam ini, tahun ini nanti perayaan Merbabu Arts-nya di sini kan begitu. Mungkin 3-4 tahun lagi mungkin merambah ke Solo, Mbak. Mungkin gitu, mungkin semoga ya, Mas, begitu. Mas Darmoko. Mungkin ke Semarang atau ke nasional. Dia langsung mau Gitu ya, Mas berkomentar, Moko ya? baru mau berkomentar dulu ya. Kalau itu saya bisa Gak jawab. jauh-jauh ya. Saya pastikan Merbabu Art Fest harus di Boyolali. Harus di Boyolali. Kebanggaan Kasihan sendiri. juga teman-teman yang ngurusin juga masalah. Berat di ongkos kata teman-teman. Tapi ini luar biasa sekali ya ketika tadi bahwa pokoknya harus di Boyolali karena kita mau Boyolali untuk Boyolali gitu ya Kak ya. Mungkin saya tertarik kalau tahun depan tertarik itu di itu danau itu apa Mas yang di bawah itu? Waduk Cengle sama Kedung Ngombo. Harapan saya 2 itu tahun depan keren. bisa di sana. Saya berharap merata di Boyolali. Jadi mungkin tahun kemarin kita di Sampetan, tahun ini di mana di Simpang Siaga di kota. Tahun depan bisa di Waduk Cengle. Tahun depannya lagi bisa di Waduk Kedung Ngombo. Yang jelas untuk openingnya seperti itu, Bu. Jadi harapan terbesar saya dan doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita tetap bisa berkarya di Boyolali. Mohon bimbingannya juga Bu Ning, Pak Sawal, Pak Arif. Nah kalau ini sahabat saya nggak perlu saya minta karena udah ngasih sesuatu jadi saya nggak perlu minta lagi. Keren, Mas Nih Salman. teman-teman ini sahabat terbaik saya. Keren. Susah seneng ya.
Baik, nah ini ternyata keasikan ngobrol nih ya. Nanti kalau sampai malam nanti kasihan juga ini para pemirsa gitu ya. Baik, dari seluruh rangkaian apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini, saya pengen mendengarkan closing statement dari masing-masing yang sudah hadir di sini. Juga tentunya untuk masyarakat Boyolali, ini terkait dengan konsep Hari Jadi Boyolali yang ke-179. Baik, dimulai dari yang sebelah paling kanan dulu, Ibu Budi, silakan. Tradisi Boyolali luar biasa, pariwisata menjadi berkembang. Amin. Cukup itu Bu ya? Oke. Nah selanjutnya Bapak Nur Arifin ini closing statement-nya silakan. Closing statement saya sampaikan satu pantun aja. Ya. Pantun lagi. Ya, kasih cakep ya. Sarapan soto Merapi di pagi hari. Cakep. Sungguh nikmat tiada tara. Cakep. Mari sengkuyung bangun Boyolali. Cakep. Rakyat kompak, daerah makin sejahtera. Cakep. Kalau Pak Sapaludin nanti gongnya aja Pak, gongnya aja. Biar Mas Armoko dulu, silakan Mas Armoko dulu. Closing statement saya satu. Sadar bahwa kita orang Boyolali, kita harus berbuat sesuatu untuk Boyolali. Keren sekali. Kemudian Mas Wawan, silakan Mas Wawan. Baik, kalau saya tetap cintailah negeri ini dari Boyolali, terutama dari Boyolali. Oke, keren sekali. Baik Pak Sapaludin selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-179. Silakan. Mbak Dona, saya menjadi Ketua Panitia atas perintah Pak Bupati, Bu Wakil Bupati. Tentu kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan semua pihak ya. Dari teman-teman legislatif, DPRD, Pak Nur Arifin, Pak Ketua, Pak Susantia, kemudian teman-teman dari badan usaha, dinas instansi, juga BUMPD dan juga BUMN. Tanpa dukungan beliau-beliau semua tentu Boyolali tidak bisa seperti ini. Kita kembali fokus, tema Hari Jadi 2026 adalah Boyolali bersolek, kemudian merawat tradisi dan memoles potensi. Salam hormat, salam rahayu dari Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Boyolali. Mungkin demikian Mbak Dona, kita sambut perayaan Hari Jadi Boyolali ke-179 dengan semangat kegotong royongan. Terima kasih. Merdeka! Merdeka. Baik, sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk kehadiran dari para narasumber yang hebat yang nanti kita akan bersama-sama maju dengan Boyolali ya. Bu Budi, matur nuwun rawuhnya. Kemudian Pak Nur Arifin juga terima kasih meluangkan waktu di sini. Pak Sapaludin di tengah kesibukannya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Mas Harmoko masih banyak kerjaan yang akan dilakukan bersama tim ya untuk konsep Hari Jadi Kabupaten Boyolali. Mas Wawan yang selalu luar biasa sabar juga gitu ya menghadapi teman-teman semuanya ya. Oke baik, dan tentunya di podcast Merapi pada kesempatan kali ini di usia yang semakin matang ini saatnya kita bangga dengan identitas kita. Dan mari kita terus bersolek, merawat tradisi dan memoles potensi dari kekayaan alam lereng Merapi Merbabu dengan seni tari tradisional hingga warisan kuliner kebanggaan kita. Dan potensi ini tidak akan dikenal luas jika bukan dari diri kita sendiri dan warga lokal yang merawat dan mempromosikannya ke dunia luar. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaan di hari ini, dan akhir kata mari kita jaga semangat juang ini dalam kehidupan sehari-hari, terus melangkah maju tanpa melupakan akar budaya kita. Dan selamat Hari Jadi yang ke-179 Kabupaten Boyolali. Semoga bumi kita tercinta semakin maju, masyarakatnya sejahtera dan senyum warga terus mereka. Saya Junita undur diri, matur nuwun dan Boyolali bersolek, merawat tradisi, memoles potensi. Sampai jumpa.